Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan membahas teori atom, mekanika kuantum, dan bentuk orbital. Berikut ini adalah peta konsep materi kita, yaitu kita akan mempelajari teori dari Pak Halley, orbital pada atom, dan bentuk orbital itu sendiri. Masuk pada materi teori atom mekanika kuantum. Teori atom merupakan teori ilmiah yang mempelajari sifat alami materi, yang menyatakan bahwa materi tersusun atas satuan terkecil yang disebut atom. Di dalam atom ada beberapa jenis teori. Salah satunya adalah teori atom mekanika kuantum. Selanjutnya, prinsip teori mekanika kuantum, sejarah mekanika kuantum. Sebelum membahas teori mekanika kuantum, pastinya sudah pernah mendengar mengenai teori Born di semester lalu. Ternyata teori Born memiliki banyak kelemahan. Ia hanya menjelaskan tentang kulit atom saja. Selain itu, ia juga tidak menjelaskan spektrum pancar atom yang mengandung lebih dari satu elektron. Padahal, di balik kulit atom terdapat namanya subkulit, dan di dalamnya terdapat orbital. Setelah mengetahui kelemahan teori Born, maka para ahli mencoba untuk menemukan teori-teorinya. Teori itulah yang menjadi dasar dari mekanika kuantum. Selanjutnya ada perbedaan utama antara model atom Born dan mekanika kuantum terletak pada keduanya. Menjelaskan posisi dan pergerakan elektron dalam atom. Yang pertama ada model atom Born. Didasarkan pada teori kuantum awal Niels Bohr 1913. Yang kedua, elektron bergerak dalam orbit melingkar tetap di sekitar inti atom. Yang ketiga, setiap orbit memiliki tingkat energi tertentu dan elektron hanya bisa berpindah dari satu orbit ke orbit lain dengan menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk foton. Yang keempat, hanya berlaku dengan akurat untuk atom hidrogen atau atom dengan satu elektron. Kedua, mekanika kuantum, model atom modern. Pertama, dikembangkan berdasarkan prinsip mekanika kuantum oleh Schrödinger, Heisenberg, dan lainnya. Kedua, elektron tidak bergerak dalam orbit tetap, tetapi dalam orbital, yaitu daerah probabilitas di mana elektron kemungkinan besar ditemukan. Yang ketiga, menggunakan fungsi gelombang untuk menggambarkan probabilitas keberadaan elektron. Yang keempat, berlaku untuk semua atom. Kemudian ada teori mekanika kuantum yang dikemukakan oleh 4 penemu. Yang pertama ada teori Max Born, yaitu interpretasi probabilitas. Planck mengusulkan ide revolusioner bahwa energi tidak dipancarkan atau diserap secara kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket diskret yang disebut kuanta. Ini seperti tangga. Kita hanya bisa naik atau turun satu anak tangga, tidak bisa berada di antara anak tangga. Kemudian Planck berhasil menjelaskan spektrum radiasi benda hitam dengan menggunakan konsep kuanta. Ini menjadi titik awal bagi perkembangan mekanika kuantum. Kemudian teori Louis de Broglie, dualitas gelombang partikel. Beliau menyatakan bahwa partikel kecil yang bergerak sangat cepat seperti elektron memiliki sifat seperti gelombang. Dia juga merumuskan suatu persamaan di mana panjang gelombang yang ditimbulkan ketika suatu partikel bergerak, persamaannya yaitu lambda sama dengan H dibagi M kali V. Keterangannya lambda adalah panjang gelombang, H adalah ketetapan Planck, M adalah massa. Selanjutnya ada teori Werner-Heisenberg, yaitu ketidakpastian. Heisenberg menunjukkan bahwa ada batasan fundamental dalam ketepatan kita mengukur sifat-sifat partikel secara stimulan. Semakin akurat kita mengetahui posisi suatu partikel, semakin tidak akurat kita mengetahui momentumnya, dan sebaliknya. Prinsip ketidakpastian ini memiliki implikasi mendalam bagi pemahaman kita tentang alam semesta pada tingkat atomik. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat menggambarkan gerak elektron dalam atom dengan presisi. Selanjutnya yaitu teori Erwin Schrödinger, persamaan gelombang.
Schrödinger mengembangkan persamaan matematis yang menggambarkan elektron sebagai gelombang probabilitas. Persamaan ini memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas menemukan elektron di suatu daerah tertentu di sekitar inti atom. Solusi dari persamaan Schrödinger disebut juga fungsi gelombang. Fungsi gelombang ini menggambarkan amplitudo gelombang elektron pada setiap titik dalam ruang. Kuadrat dari amplitudo gelombang ini sebanding. Kemudian ada model atom mekanika kuantum. Model atom dalam mekanika kuantum melibatkan beberapa konsep kunci seperti orbital atom, bilangan kuantum, dan prinsip eksklusi Pauli. Fungsi gelombang Schrödinger memungkinkan kita untuk menghitung orbital atom, area dalam ruang di mana peluang ditemukan elektron sangat tinggi. Model ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Dari teori inilah ditemukan 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan F. Orbital dan bentuknya. Dalam mekanika kuantum, orbital adalah wilayah dalam atom di mana kemungkinan menemukan elektron paling tinggi. Setiap jenis orbital memiliki bentuk dan jumlah orientasi tertentu yang ditentukan oleh bilangan kuantum azimut 3 dan bilangan kuantum magnetik ML. Orbital atom. Definisinya adalah orbital atom adalah wilayah di sekitar inti atom di mana kemungkinan ditemukannya elektron paling besar. Bayangkan orbital seperti awan elektron yang mengelilingi inti. Bentuk dan ukuran orbital berbeda-beda tergantung pada tingkat energi dan sukulit elektron. Bentuk orbital yang pertama yaitu orbital S, sharp, tajam. Bentuknya seperti bola atau bola simetris di sekitar inti atom. Orientasinya hanya memiliki satu orientasi karena berbentuk simetris di semua arah. Bilangan kuantum azimutnya 0. Jumlah orbital per tingkat energi 1. Contohnya orbital 1s, 2s, 3s, dan seterusnya. Ciri khas karena berbentuknya simetris, elektron dalam orbital S memiliki peluang yang sama untuk ditemukan dalam sebuah arah dari inti atom. Selanjutnya bentuk kedua yaitu orbital P, partisipan atau utama. Bentuknya seperti dumbbell atau angka 8. Orientasinya memiliki 3 orientasi dalam 3 sumbu koordinat, Px, Py, dan Pz. Bilangan kuantum azimutnya 1. Jumlah orbital per tingkat energi 3. Contoh orbitalnya 2p, 3p, dan 4p. Ciri khasnya orbital P muncul pada tingkat energi kedua, N lebih besar atau sama dengan 2N. Elektron dalam orbital P memiliki probabilitas lebih tinggi ditemukan dalam dua daerah yang berlawanan dari inti. Berikut ini adalah contoh bentuk orbitalnya. Selanjutnya bentuk ketiga yaitu orbital D atau diffuse, menyebar. Bentuknya lebih kompleks menyerupai bunga atau donat dengan 2 lobus. Orientasinya memiliki 5 orientasi yaitu DXY, DXZ, DXYZ, DXZ pangkat 2, DX pangkat 2, min Y pangkat 2. Bilangan kuantum azimutnya sama dengan 2. Jumlah orbital per tingkat 5. Contoh orbitalnya 3D, 4D, dan seterusnya. Ciri khas orbital D muncul pada tingkat energi ketiga. Banyak ditemukan dalam logam transisi dan berperan dalam sifat magnetik serta warna senyawa. Selanjutnya bentuk keempat yaitu orbital F, fundamental dasar. Bentuknya paling kompleks, memiliki banyak lobus. Orientasinya memiliki 7 orientasi yang dinamakan secara matematis. Bilangan kuantum azimutnya 3, jumlah orbital per tingkat energi 7. Contohnya yaitu orbital 4F, 5F, dan seterusnya. Ciri khas, orbital F mulai muncul pada tingkat energi keempat. Banyak ditemukan pada unsur tanah jarang, rare earth element, dan aktinida.